Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita pada hari ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kode etik profesi notaris. Baik, langsung saja kita mulai ke inti pembahasan, yaitu mengenai sejarah notaris, yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan Oke, tempat baik. dipersilahkan. Oke, baik. Jadi pertama materi kita adalah sejarah notaris. Sejarah notaris tumbuh dan berkembang pertama kali di Italia dimulai pada abad ke-11 dan 12 yang merupakan tempat asal berkembangnya notaris itu terletak di Italia Utara. Dari perkembangan notaris di Italia ini kemudian meluas ke negara Eropa, yakni ke Prancis. Nah, notaris ini sepanjang masa jabatannya merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang berkebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan negara. Nah, pada masa perkembangan di negara Perancis, pada permulaan abad ke-13, lembaga notaris ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di negara Indonesia. Seperti itu. Nah, pada abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi, bahkan jauh sebelumnya, ada juga yang dinamakan notari. Nah, itu tidak lain adalah sebagai orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan di dalam menjalankan pekerjaan mereka yang sekarang disebut stenografen. Nah, para notari ini memiliki kedudukan yang tinggi di mana pekerjaan mereka menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan dalam rapat-rapat para kaisar yang membahas soal-soal rahasia kenegaraan. Seperti itu. Nah, yang kedua ini ada tabeliones. Nah, tabeliones ini mereka orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat surat-surat. Namun walaupun jabatan atau kedudukan mereka itu tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh kekuasaan umum untuk melakukan sesuatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, para tabeliones ini dikenal semasa pemerintahan Ulpianus. Kenyataan para tabeliones ini dari pengangkatannya oleh yang berwajib tidak memperoleh wewenang sehingga akta-akta dan surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada penyebutannya tabulari. Nah, tabulari ini pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota-kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas arsip dari kota di mana mereka berada. Seperti itu. Mungkin bisa next slide-nya. Nah, notaris pada zaman Belanda ketika menjajah Indonesia, istilah notaris berasal dari kata notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Seperti itu. Nah, dalam perkembangannya, hukum notariat yang diberlakukan di Belanda, selanjutnya itu juga menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan notariat yang diberlakukan di Indonesia. Namun dalam prakteknya, ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan. Maksud dan tujuan membawa lembaga notariat ke Indonesia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti otentik yang sangat dibutuhkan untuk menggunakan hal dan kepentingan yang timbul karena adanya transaksi dagang yang mereka lakukan. Jadi kenapa notariat ini hadir ke Indonesia? Salah satunya tujuannya itu untuk membantu transaksi dagang Belanda seperti itu karena butuh alat-alat otentik, bukti-bukti otentik seperti itu. Nah, lembaga notariat di Indonesia ini pada waktu itu belum dikenal dan meluas ke kota-kota kecil, bahkan ke desa-desa. Hal ini dikarenakan sebelum Perang Dunia Kedua, hampir seluruh notaris yang ada di Indonesia pada waktu itu adalah berkebangsaan Belanda. Jarang sekali yang berkebangsaan Indonesia atau pribumi. Sedangkan yang dan itu sangat sedikit jumlahnya, lagi pula mereka mempunyai kedudukan di kota-kota besar, sedangkan orang-orang Indonesia berada di daerah-daerah samping itu, di daerah-daerah kecilnya, seperti itu. Nah, yang kedua juga, tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat Indonesia pada waktu itu suatu masyarakat yang masih berpegang teguh pada hukum adatnya serta kaidah-kaidah religius masih rendah dan sempit, lebih-lebih lagi para penguasa, para pengasuh dari lembaga notaris itu lebih menitik beratkan orientasinya pada hukum barat. Nah, semua itu jadi faktor penghambat yang tidak menguntungkan bagi perkembangan dan
untuk dikenalnya lembaga notaris ini dengan cepat dan secara luas di kalangan masyarakat yang justru harus dilayaninya. Nah, lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai notaris ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Mungkin sekian untuk sejarahnya, nanti bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian notaris. Secara epistemologi, istilah notaris itu berasal dari kata natae, yang memiliki arti yaitu tulisan rahasia. Kedudukan notaris sangat penting dalam ranah hukum keperdataan yang dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Notaris dalam pengertian secara umum dalam masyarakat merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau biasa disebut dengan akta autentik. Notaris adalah pejabat umum. Dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dan pasal 1868 BW, notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, salinan dan kutipannya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Menurut R. Sugondo Noto di Surjo menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum karena erat dengan wewenang, tugas, dan kewajiban dalam membuat akta autentik. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya materi mengenai kewenangan umum dan kewenangan khusus dari notaris. Kewenangan umum dari notaris ini, di kewenangan umumnya ini notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang diatur dalam pasal 15 ayat 1 UU JNP menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyiapkan akta, memberikan grose, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi kewenangan utama dari notaris ini adalah membuat akta autentik yang menyangkut semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik dan menjamin kepastian tanggal pembuat akta, menyimpan grose, salinan, dan kutipan akta. Nah, jadi dalam pasal 15 ayat 1 UJNP ini menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini disebut sebagai kewenangan umum notaris dengan batasannya sepanjang. Pertama, tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan. Lalu, mengenai subjek hukum, orang atau badan hukum, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan. Lalu selanjutnya ada kewenangan khusus dari notaris. Jadi pasal 15 ayat 1 UU JNP ini notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal akta, menyimpan akta, memberikan grose, salinan, dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak didugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, sebagai gambaran mengenai ruang lingkup kewenangan notaris dalam membuat akta autentik dapat dipahami melalui kutipan di bawah ini yang akan saya jelaskan bahwa kewenangan notaris pertama itu kewenangan notaris ini membuat akta autentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain
akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Yang kedua, bahwa kewenangan notaris membuat akta ontetik ditentukan dan sangat tergantung dengan adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Lalu yang ketiga, notaris ini tidak mungkin membuat akta ontetik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan, membuat atau membatalkan sendiri akta tersebut. Lalu yang terakhir, notaris ini tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik. Kewenangan terbatas pada pembuatan akta-akta di bidang hukum perdata saja. Nah, sekian untuk mengenai kewenangan dari notaris. Selanjutnya mengenai kewajiban dan larangan notaris yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya tadi udah dijelaskan mengenai kewenangan dari notaris. Nah, di samping seorang notaris ini mempunyai kewenangan, notaris pula memiliki kewajiban dalam menjalankan suatu profesi. Nah, menurut KBBI atau Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wajib adalah suatu yang harus dilakukan. Sedangkan definisi dari kata kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sudah semestinya dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan. Hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya, tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik daripada lembaga kenotariatan sebagai wadah daripada notaris di seluruh Indonesia. Nah, berkenaan dengan kewajiban notaris, teman-teman bisa melihat secara lengkap dalam pasal 16. Saya hanya menggambarkan beberapanya. Pertama, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kemudian dalam membuat akta tersebut dalam bentuk minuta, akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Nah, di samping tadi ada kewajiban, ada pula larangan yang perlu dijalankan oleh notaris. Nah, larangan-larangan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, pertama, notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Kemudian notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 tahun hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah. Kemudian notaris dilarang merangkap sebagai pegawai negeri, notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat, notaris dilarang merangkap sebagai pemimpin atau pegawai BUMN ataupun BUMS, Badan Usaha Milik Daerah atau usaha swasta. Kemudian notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan atau penjabat lelang kelas 2 di luar tempat kedudukan notaris. Nah, sekian gambaran mengenai kewajiban dan larangan notaris. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian etika profesi. Boleh di next? Nah, pengertian kode etik profesi sendiri ada pengertian menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada pengertian menurut Bertans. Menurut Bertans, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Dan yang kedua, menurut Liliana Tejo Saputra, etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktik yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut.
yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan-keadaan yang belum jelas dan masih samar, dan merupakan penerapan nilai moral yang umum dalam bidang khusus dan yang lebih dikonkretkan lagi dalam kode etik. Next slide. Nah, selanjutnya kenapa sih kita harus memakai kode etik dalam profesi? Menurut Soemaryono, beliau mengemukakan 3 alasan mengapa kode etik profesi dibuat secara tertulis. Yang pertama, yakni sebagai kontrol sosial. Yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Dan yang terakhir, yaitu sebagai pencegah kesalahpahaman konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengertian kode etik notaris. Kode etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu, atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri, mengingat mereka dalam mempraktekannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan atau pedoman moral notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam organisasi perkumpulan maupun peraturan jabatan notaris di Indonesia yang berasal dari Reglement of Head Notaris. Menurut pendapat Liliana Tejo Saputra, etika profesi adalah keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang. Kode etik notaris membuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian, dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang notaris melanggar kode etik. Selain itu, di dalam kode etik notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan kode etik pemecatan sementara sebagai anggota perkumpulan. Lalu setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang diperlukan untuk pedoman anggotanya dalam berperilaku. Etik berasal dari kata etika atau ethos dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradab. Notaris yang menjalankan profesi wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, kode etik notaris juga berperan sebagai sarana kontrol sosial. Menurut Imade Puryatma, notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dikontrol dengan kode etik notaris. Dalam hal ini beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan jabatan publik. Yang kedua, notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum. Yang ketiga, notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari lembaga notariat. Yang keempat, karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum di dalam produk yang dihasilkannya, kode etik ini diharapkan senantiasa mengingatkan untuk menjunjung tinggi keluluhan dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Hasil wawancara dengan Imade Puryatma Notaris, mantan Ketua Dewan Kehormatan Notaris, Pengurus Daerah Kota Denpasar. Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan moral, praktis, dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang tersebut. Secara pribadi, notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya, antara notaris sebagai pengemban profesi kliennya. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan pada notaris tersebut, dengan harapan mengemban profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.
Baik, rekan-rekan, sekian penjelasan mengenai notaris yang dijelaskan oleh kelompok 5. Atas segala kesalahannya kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.